Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Sahabat sejati yang Allah muliakan, teriring doa dan salam semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan sehat lahir batin, tidak kurang satu apa, dan juga senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Beberapa waktu lalu seorang teman sharing tentang pengajian yang selama ini beliau ikuti. Beliau mengatakan bahwa beliau ingin berhenti mengikuti pengajian tersebut. Kemudian saya bertanya kenapa harus berhenti dari pengajian tersebut, dan beliau mengatakan bahwa akhir-akhir ini di pengajian tersebut ustaznya selalu mengatakan bahwa tidak perlu lagi sholat 5 waktu yang selama ini beliau jalankan. Saya bertanya lagi, kenapa si ustadz tersebut mengatakan tidak perlu sholat 5 waktu? Dan teman saya menjawab bahwa setelah pengajian ini, setelah hati kita bersih, setelah pemahaman kita bagus, maka sholat syariat yang 5 waktu itu tidak perlu lagi dilaksanakan. Cukup secara hakikat kita sudah sholat, dan hakikat sholat tidak seperti yang kita jalankan seperti selama ini. Dan saya mengatakan saya setuju kalau Bapak kemudian tidak lagi mengikuti pengajian tersebut, karena apapun bentuknya, siapapun penceramahnya, siapapun ustadznya, apapun nama pengajian dan majelis taklimnya, ketika kemudian tidak lagi mengindahkan syariat terutama sholat, maka kita tidak patut lagi untuk mengikutinya. Kemudian saya sedikit memberikan analogi kepada beliau bahwa syariat dan hakikat itu satu paket yang harus tetap ada bagaimanapun kondisinya. Saya menganalogikan bahwa syariat khususnya sholat itu seperti pakaian branded yang mahal, yang mewah, atau bahkan pakaian kebesaran yang harus tetap dipakai sebagai identitas kita sebagai muslim. Sementara hakikat adalah si pemakainya, si empunya baju tersebut. Betapapun bajunya mewah, betapapun bajunya branded, betapapun bajunya mahal, betapapun baju itu kebesaran, tapi kalau si pemakainya kotor, pemakainya tidak pernah peduli dengan kebersihan tubuhnya, maka baju yang mahal itu tidak akan menambah nilai apapun, atau bahkan ketika kemudian pemakainya itu abai dengan hakikat dirinya, hakikat kebersihan dirinya, maka baju itu sama sekali tidak menolong, sebagus dan semewah apapun bajunya. Sebaliknya, ketika si pemakainya memiliki paras rupawan, tampan, cantik, berwibawa, kemudian juga memiliki kedudukan tertentu, tapi dia tidak memakai baju, sama saja orang pun akan mempertanyakan kenapa orang setampan dia, secantik dia tidak mengenakan baju, atau bahkan mungkin, sangat mungkin si tampan rupawan itu ditinggalkan oleh banyak orang, dijauhi oleh orang-orang sekitarnya. Seperti itulah hakikat dan syariat. Kalaupun hati kita sudah bagus, katakanlah seseorang itu sudah mencapai tingkat makrifat yang tertinggi sekalipun, tapi kemudian dia meninggalkan syariat, itu sama hanya seorang rupawan yang tidak pakai baju. Orang akan menjauhi, orang akan lari, orang akan meninggalkan dia. Sebaliknya, ketika kemudian sholatnya bagus, rajin, tepat waktu, kemudian juga tidak pernah bolong, tapi dia lupa pada hakikat hatinya, pada kemakrifatannya, kepada ketauhidannya,
maka itu sama dengan orang yang mengenakan baju bagus tapi badannya masih kotor. Jadi idealnya orang yang rupawan, yang cantik, yang gagah dan tampan mengenakan baju kebesaran, maka itu yang paripurna. Orang akan segan, orang akan memandang hormat dan kemudian mendekati orang tersebut karena dia mampu menampilkan citra dirinya sebagai orang yang baik, orang yang bermakrifat, katakan demikian, juga tidak pernah meninggalkan kewajiban syariatnya. Tidak ada satupun alasan untuk memisahkan hakikat dan syariat menjadi dua hal yang berbeda. Keduanya satu paket. Jadi itu, bahwa sekali lagi saya ulangi, pakaian yang bagus, pakaian yang branded, pakaian yang mewah itu seperti syariat. Sementara tubuh yang rupawan, gagah dan tampan itu adalah hakikat. Jadi agar kemudian ketampanan dan kerupawanan ini nampak dan kelihatan dan menjadi berguna, harus dibungkus, harus dibalut, harus mengenakan pakaian. Sebaliknya, pakaian juga tidak hanya sekedar mahal, tidak hanya sekedar branded, tapi juga yang mengenakannya harus bersih, harus kemudian menjaga dirinya dan lain sebagainya. Jadi itu, kali lagi, bahwa syariat hakikat adalah ibarat dua keping, dua sisi mata uang yang harus ada yang harus ada, tidak boleh sebelah-sebelah. Hakikat saja, mengurus hatinya saja, bersih saja, tapi kemudian meninggalkan syariat, ya sama saja. Sebaliknya syariatnya yang dikejar, tapi mengabaikan hakikat, ya tetap belum sampai pada kesempurnaan keberagamaan kita. Itu semoga pada teman-teman yang lain, sekali lagi, ketika ada pengajian, majelis taklim atau apapun yang menganjurkan jamaahnya untuk meninggalkan syariat, kita tidak berkewajiban untuk terus ikut mengaji di situ. Lebih baik tinggalkan, karena syariat adalah pakaian kita dan hakikat adalah kebersihan hati kita, kemakrifatan hati kita, dan ketauhidan kita. Itu billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.